Hai sahabat rumah belajar semuanya. Selamat pagi. Hari ini saya akan coba berbagi pengalaman tentang proses pembelajaran yang telah saya lakukan terkait dengan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dalam mata pelajaran yang saya ampu. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama-sama. Hayo sahabat belajar semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fajri Namik dari SMA N1 Keramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Di sini saya coba akan berbagi pengalaman atau sharing khususnya tentang proses pembelajaran yang telah saya rancang, yang telah saya lakukan dan telah saya implementasikan kepada siswa-siswi saya, kepada sahabat rumah belajar semuanya. Dalam keseharian pembelajaran kami di SMA 1 Keramat Watu, alhamdulillah kami sudah terbiasa mengintegrasikan atau mengkolaborasikan pembelajaran kami di kelas khususnya ataupun di luar kelas, mengkolaborasikannya dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Artinya sekolah kami sudah memang kesehariannya menggunakan IT ataupun teknologi informasi dan komunikasi untuk penunjang pembelajaran kami sehari-hari. Dari mulai lab komputer ataupun Android, handphone, dan laptop atau sarana pembelajaran IT lainnya, kami sudah menggunakannya dan mengkolaborasikannya dengan materi pembelajaran kami sehari-hari. Langkah pertama adalah kita ketikkan browser kita, bisa Google atau Mozilla, bisa dilihat di sini. Setelah itu di kolom browser ketikkan saja rumah belajar. Karena saya dari Banten, maka saya ketik rumah belajar Sabah Banten, lalu muncul link seperti ini, klik saja langsung. Nah, ini sudah tampak langsung di rumah belajar, di portal rumah belajar Sabah Banten. Inilah tampilannya. Ada beberapa kolom yang perlu kita ketahui, bisa dilihat langsung. Di sini ada kelas, di mana di dalamnya saya sudah memberikan ataupun sudah menyisipkan modul materi berupa modul dan yang lain-lain. Tidak hanya materi saja di dalamnya, tapi juga ada penilaian, evaluasi juga di dalamnya ada. Nah, di kolom selanjutnya ini ada kolom di mana kita bisa menyeting tentang data diri, tujuan pembelajaran dan lain-lainnya. Lalu di sini kita bisa lihat modul. Mohon maaf gambarnya ini tidak tampil karena memang jaringan kurang bagus. Di sini harusnya ada tampilan gambar. Ya, bisa dilihat ke bawah terus. Bukan hanya materi saja, tapi juga ada penilaian diri. Kemudian ada latihan-latihan untuk mengukur sampai di mana pemahaman kita terhadap materi yang dimaksud, dalam hal ini wawasan Nusantara di kelas 10. Nah, selanjutnya ada kolom bank soal, di mana di dalamnya itu terdapat soal-soal yang sudah saya masukkan untuk bahan latihan siswa dalam mengerjakan soal-soal. Sahabat rumah belajar semuanya, rancangan pembelajaran yang telah saya siapkan dalam hal ini pelajaran PPKN kelas 10 materi wawasan Nusantara yang sudah terintegrasikan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini sudah memanfaatkan portal rumah belajar sebagai wadah untuk pembelajaran online kita. Di sini materi wawasan Nusantara mencoba diberikan kepada siswa-siswi dengan metode pembelajaran yang digunakan di dalamnya adalah metode pembelajaran discovery learning.
Dan jika kondisi normal tidak seperti sekarang, masa pandemi COVID-19 ini, ada model pembelajaran problem based learning yang diterapkan. Tapi karena ini tidak memungkinkan, maka kita memakai discovery learning dalam pembelajaran secara online kali ini. Metode yang digunakan adalah tanya jawab, wawancara, diskusi, dan bermain peran. Bermain peran ini dilakukan jika kondisi normal. Sekali lagi, jika kondisi normal maka itu diterapkan. Tapi jika kondisi seperti sekarang ini susah diterapkan, makanya kita memakai discovery learning dan tanya jawab serta wawancara dan diskusi saja. Sahabat rumah belajar semuanya, pada awalnya kami sebagai guru-guru beranggapan bahwa rumah belajar ini berbayar. Cara pendaftarannya itu sangat sulit sekali. Tidak semua orang bisa mengaksesnya, hanya orang-orang yang bisa teknologi saja yang bisa mengaksesnya. Ternyata pikiran-pikiran itu sangatlah salah. Itu tidak benar. Setelah kita terjun ke dalamnya, belajar tentangnya, tentang portal rumah belajar ini, ternyata portal rumah belajar itu gratis. Cara pendaftarnya juga sangat mudah sekali. Akunnya bersifat sampai nanti atau seumur hidup, dan bisa diwariskan ke anggota keluarga yang lain juga bahkan. Dan satu hal yang membuat saya merasa bangga adalah setiap sekolah yang saya tahu di dalamnya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, sudah banyak sekolah-sekolah yang menggunakan portal rumah belajar untuk kegiatan pembelajarannya. Dan itu menunjukkan bahwa portal rumah belajar sudah digunakan oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya oleh dunia pendidikan, yaitu di sekolah-sekolah. Karenanya rugi bagi kita semua jika tidak menggunakan atau memanfaatkan portal rumah